Bulan September kok sepi banget ya? Kira-kira kenapa nih? Lu tahu dari mana kok bulan September sepi? Gue punya 5 toko di berbagai platform. Ada banyak nih toko gue nih. Terus gue juga nge-handle toko-toko orang, dimana gue sebagai konsultannya. Dan lumayan banyak toko-toko yang gue handle, jadi gue tahu banget nih kondisi market saat ini gimana. Memang ada beberapa toko yang mengalami peningkatan di bulan September, tapi kalau kita ambil secara garis besar, rata-rata tuh pada menurun. Kira-kira penyebabnya apa nih? Dan kita harus ngapain di saat bulan seperti ini kok malah drop? Memang ada yang naik, cuman kalau kita ngomongin secara general itu pada drop. Dropnya bisa sampai 20-40% pula. Kok bisa ya? Apa karena live streaming? Apakah karena artis jualan live? Apa karena affiliate? Nah, sabar teman-teman. Memang biasanya nih yang udah di bulan September memang market agak turun dari tahun ke tahun. Biasanya ya teman-teman. Malah tadinya gue berpikir bahwa di bulan lalu, di bulan Agustus, itu ada penurunan. Malah ternyata Agustus cukup oke. Septembernya malah kayaknya drop abis. Tapi kita nggak perlu khawatir, namanya market pasti ada turun naik. Kalau misalnya kita pengen naik terus, kayaknya nggak mungkin ya, dimana market kan nggak selalu naik, pasti ada turunnya. Udah gitu kan kita juga beradu dengan seller-seller lain, jadi masih aman lah. Namun yang harus kita perhatikan adalah apakah traffic yang kita dapatkan masih oke? Apakah ada penurunan yang sangat-sangat tajam atau masih tergolong stabil? Coba lu compare sama beberapa bulan yang lalu. Apakah traffic lu masih aman atau enggak? Kalau gue sih di saat market lagi sepi, tetap gue lihat apakah marketnya sepi dibandingkan beberapa bulan yang lalu masih oke. Nah, jadi gue punya standar teman-teman. Standar di mana toko gue ini atau toko-toko klien yang gue handle ini, ketika lagi turunnya itu di angka berapa. Tapi kalau di compare, ya tetap masih lebih tinggi daripada beberapa bulan sebelumnya. Jadi masih fine-fine aja walaupun ada penurunan. Toh nanti juga akan naik lagi. Yang penting kita terus nge-maintain-nya. So, jadi ada apa sih? Dan apa yang harus kita lakukan di saat lagi sepi seperti ini? Yang pertama, new product. Biasanya di saat market lagi sepi, gue itu mencari produk baru. Gue mencari produk-produk baru yang bisa sekiranya ngedongkrak traffic untuk toko gue atau toko-toko klien yang gue handle. Dimana gue cari produk baru yang sekiranya buka market baru, buka pembeli baru, buka traffic baru, dan sebagainya lah. Nah, ini penting banget. Jadi di saat toko lagi drop, gue bisa dapat traffic tambahan dari produk-produk baru tersebut. Nah, cuman yang jadi masalahnya, kan nggak semua seller itu bisa upload produk baru. Kenapa? Karena mungkin ada yang ngejual produknya dengan brand sendiri, atau fokus untuk kategori tersebut. Itu it's okay. Cuman saran dari gua, kalau misalnya teman-teman di sini pengen nambah-nambah traffic, ya bolehlah ada produk-produk baru yang sekiranya bisa ngebantu ngedongkrak penjualan di toko lu. Karena produk itu bener-bener penting banget, apalagi produk-produk baru yang sesuatu yang fresh. Kalian nggak harus ngejual produk yang beda banget kategori sama produk yang kalian jual, itu nggak harus. Kalau misalnya kalian bisa menemukan produk yang sesuai dengan kategori yang kalian jual, ya why not? Jadi tapi buat teman-teman di sini yang reseller atau mungkin nggak punya brand, coba deh lu tambahin produk baru yang sekiranya bisa ngebantu ngedongkrak toko lu. Terus kita harus upload produk berapa banyak? Bebas banget. Kalau gue biasanya 5-10 produk. Kadang bisa lebih, cuma rata-rata 5-10 lah. Tapi bukan berarti kalian harus maksa ya. Kalau memang produk tersebut kayaknya nggak cocok, ya jangan dipaksa untuk jual juga. Kalau gue sejujurnya, gue udah preparation dari bulan Agustus. Bahkan sebelum bulan Agustus, gue udah cari-cari produk yang sekiranya bakal gue upload di bulan Agustus, atau setidaknya bakal ngebantu gue optimize di bulan Agustus untuk di bulan September dan seterusnya. Karena tadinya gue berpikir Agustus drop, tapi ternyata Agustus malah nggak drop, September ya malah drop. Tapi gue udah ada produknya, udah ada produk yang ngebantu untuk naikin toko gua. Jadi at least di saat lagi sepi, lagi drop, ya masih oke-oke aja sih, walaupun tetap ada penurunan ya. Cuman at least ya mending lah. Jadi biasanya di bulan September ini gue fokus untuk nge-maintain produk-produk gue, baik yang best seller, yang kurang laku, maupun yang kayaknya berpotensial, dan juga untuk produk-produk yang baru. Di bulan September ini juga waktunya untuk kita bener-bener ngejaga tim kita, performa toko kita, pengiriman, kesehatan toko, penalti, dan juga ngatur ulang iklan kita atau promosi-promosi kita. Yang tentu saja akan berdampak baik untuk di bulan nanti, dimana sebentar lagi adalah akhir tahun 11-11, 12-12. Itu bakal mantep banget. Jadi di maintain dari sekarang itu oke banget. Yang kedua, promo. Kenapa nggak mau promo? Ngaco. Promo lah. Promo itu penting banget. Jangan berpikir bahwa aduh nanti profit gue mengecil, aduh nanti kayaknya kurang oke nih profitnya. Udah tahu market lagi sepi, ya udah lu promoin aja, nggak ada salahnya kok. Di saat lu ngambil profit lebih kecil karena ada promosi, toh kan tujuannya juga untuk ngedongkrak.
supaya nanti di bulan depan atau beberapa bulan ke depan, ya penjualannya udah balik normal, udah market udah normal kembali, orderan lu bisa kembali kenceng, bahkan bisa lebih kencang daripada sebelumnya, karena di saat ini lu ngelakuin promo. Tentu saja promonya itu terserah kalian mau bikin promosi, ada diskon, atau mungkin ada iklan dan sebagainya, itu bebas banget. Kalian yang punya toko, kalian yang tahu efektif mana produknya, yang ini promonya apa, yang ini produknya apa, promonya, itu kalian sendiri yang tahu. Karena kan gue nggak lihat toko kalian, jadi gue nggak tahu nih. Karena setiap toko yang gue handle aja dan toko pribadi, itu punya treatment yang berbeda-beda di saat ngelakuin promosi. Jadi pintar-pintarlah kalian untuk menganalisa produk yang kalian jual cocoknya promosi yang modelannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau promo, itu udah nggak bener sebenarnya. Di saat market lagi sepi, ya kalian promo. Setidaknya ada orderan yang masuk. Toko lu masih mendapatkan data, daripada tidak sama sekali, akhirnya malah drop. Karena nggak ada yang tahu teman-teman, di saat market lagi drop seperti ini, kemudian ada kompetitor lu yang lebih berani, dia akan naik. Kemudian ketika market sudah mulai kembali, toko lu malah drop. Karena di bulan ini lagi drop, lu nggak maintain, lu nggak jaga, bulan depannya bisa tambah drop. Padahal marketnya udah fine-fine aja. Jadi ini bahaya banget. Ini bisa jadi bumerang untuk toko kalian atau produk yang kalian jual. Apalagi untuk produk-produk hero ya. Jadi jangan sampai lah teman-teman nih. Gue sih udah info ke kalian ya, jangan sampai blunder. Sebenarnya sesimpel diskonin produk lu, baik dari produk yang best seller dan juga produk yang kurang laku, dengan tujuannya yang penting jadi konversi dulu, itu sebenarnya udah oke kok. Ya, margin kalian hitung-hitung dulu lah. Yang ketiga, action. Udah tahu zamannya sekarang banyak yang live streaming, banyak yang promoin produknya lewat konten. Kok kalian masih nggak mau action untuk ngelakuin hal tersebut? Sebenarnya dari zaman live streaming belum heboh, itu gue udah sering banget ngomong ke teman-teman, promoin di sosial media lu buat konten. Kalian bisa cari deh di video-video gue sebelum-sebelumnya, mungkin kayak tahun lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Itu gue udah sering banget ngomong, buat konten, buat konten. Gue tahu kalian adalah seller penjual online, tapi jangan berharap kayak kita bakal jualannya seperti ini terus. Ternyata sekarang malah ada era live streaming. Ada juga yang nggak promoin produk lewat konten. Coba waktu itu lu udah belajar. Coba dari waktu itu lu udah mencoba memberanikan diri. Gue yakin banget di tahap sekarang lu akan lebih gampang untuk ngepromoin produk lu karena lu udah biasa banget untuk buat konten. Tapi it's okay, nggak ada kata terlambat. Di waktu sekarang kalian bisa berpikir untuk ngebuat konten. Jelek dulu nggak masalah, karena namanya juga baru mulai. Dulu gue juga buat konten jelek banget, tapi kan di sini kita belajar, kita ada improvement. Sama aja kayak toko online yang masih baru banget, penjualan nol, kita berimprove sampai lama-lama bisa mencapai ratusan juta. Kan berproses. Jadi walaupun kalian bukan konten kreator, tapi kan kalian bisa belajar. Sebenarnya kalian bisa kok, cuma sesimpel belajar dari video-video produk dulu aja. Sambil belajar, karena nggak mungkin juga sih kalian langsung jago gitu ngeditnya atau nge-tag videonya. Sesimpel video produk yang kalian videoin aja itu udah oke banget kok. Ya, sambil-sambil belajar lah. Kan lumayan, nanti perlahan-lahan kalian akan semakin pinter. Kalian semakin pinter untuk ambil angle syutingnya seperti apa, terus produk-produknya gimana, konsep videonya gimana, segi desainnya gimana, editingnya, back soundnya. Itu kan nanti perlahan-lahan kita akan makin jago. Jadi di tahap sekarang kalau lu mau action boleh banget. Udah gitu kan sekarang eranya lagi live streaming. Ya sebenarnya nggak eranya juga sih. Lebih tepatnya ada market baru lah untuk market live streaming. Tapi tetap live streaming dan penjualan tanpa live streaming juga masih sama-sama oke. Cuman at least kalau lu bisa promoin dan double cuan, why not? Jadi please do action. Nah teman-teman, tentu saja di luar dari 3 hal yang tadi gue sebutkan, tetap kalian harus ngejaga promo, stok kalian, produk kalian, performance-nya, tim kalian, dan sebagainya tetap harus dijaga ya. Cuman, ya tetap gue remind lagi lah untuk kalian, namanya kalau misalnya kita jualan, tetap kita membutuhkan hal-hal tersebut. Kita ngecek stok supaya tetap aman. Kemudian tim kita internal gimana di saat market lagi sepi, terus promosi yang sedang dijalankan, itu kita semuanya harus ngejaga dan harus ngecek. Tetap semangat, jangan negatif thinking, namanya market lagi turun, bukan berarti kita tetap pasrah, tetap kita lakukan yang terbaik supaya toko kita bisa terus berkembang. Dan at least, kalian harus bisa benar-benar ngebalikin toko kalian supaya orderannya bisa kembali normal dan omset kalian bisa lebih normal, atau bahkan harus lebih besar di bulan-bulan selanjutnya. Semoga dengan video ini kalian terbantu dan mendapatkan insight baru, dan kemudian kalian akan mendapatkan teman ya. Akhirnya ada yang bahas kenapa di bulan September kok kayaknya sepi banget. Nih gue bahas teman-teman, karena emang market lagi lesu banget sih. Jadi kayak ya udahlah ya. Yang penting kita terus ngejaga aja. Gue akan fair banget untuk bilang, gue bukan tipikal yang bilang kayak dinaik-naikin atau gimana. Gue adalah orang yang fair karena gue juga nggak jualan apa-apa di sini. Jadi gue akan menjadi konten kreator yang fair banget kalau ngomongin soal jualan online. Jadi semoga kalian tetap semangat, dan buat teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join.
Linknya di deskripsi, dan buat teman di sini yang pengen ngecek-ngecek digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan buat teman di sini yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau kelas offline atau face-to-face meeting, itu boleh banget hubungi ke nomor yang ini. Khusus untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai jasa konsultan atau offline face-to-face meeting atau dan sebagainya lah ya. Sekali lagi gue ucapkan semangat terus, jangan pantang menyerah, dan ingat bahwa kalian tidak sendiri, dan sebenarnya kalau bisa kalian bisa naik, ya kenapa harus turun? Memang betul sih, cuman at least ketika lagi turun jangan pantang menyerah lah, dan jangan menyalahkan keadaan. Yang penting kita terus berproses. Terus semangat, Rio Gandhi, peace out.